Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Andini Khairina. Saya dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan dari Pancasila dari masa ke masa. Sebelum kita membahas hal itu, kita akan melihat bagaimana lahirnya Pancasila. Pancasila tersendiri lahir melalui proses yang cukup panjang ya dalam sidang BPUPKI atau singkatannya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibuat pada tahun 1945. Lalu pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang mengusulkan 5 dasar negara Indonesia. Kelima dasar tersebut adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan keutuhan yang berkebudayaan. Pidato ini menjadi tonggak sejarah yang untuk menandai lahirnya Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia itu tersendiri. Maka dari itu, setiap tanggal 1 Juni kemudian diperingati sebagai hari lahirnya dari Pancasila. Oke, kita langsung dari perkembangannya ya. Yang pertama itu di masa awal kemerdekaan ya. Pada masa awal kemerdekaan, Pancasila ini cukup banyak menghadapi tantangan eksistensial ya. Ada beberapa pemberontakan seperti PKI, di Madiun pada tahun 1948, dan DI atau TII untuk ingin mengganti ideologi negara. Selain itu, sistem pemerintahan masa ini bersifat parlementer, sehingga sering terjadi pergantian kabinet yang membuat kondisi politik kurang stabil. Namun, di tengah kondisi tersebut, Pancasila tetap dipertahankan sebagai dasar negara yang sangat kuat. Oke. Untuk yang selanjutnya, yaitu untuk yang kedua, di masa RIS ya, atau Republik Indonesia Serikat. Pada masa ini, setelah pengakuan kedaulatan melalui konferensi meja bundar, Indonesia dipaksa oleh Belanda menjadi federal, yaitu di mana Pancasila tetap tercantum dalam konstitusi sistem federal ini, namun dianggap sebagai strategi pecah belah dari Belanda. Namun, dari Indonesia sendiri, rakyatnya semangat persatuan itu tetap kuat. Sehingga, akhirnya Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, di mana hal ini menunjukkan bahwa nilai Pancasila itu sangat-sangat dijunjung tinggi pada saat masa ini. Oke, lanjut untuk yang ketiga berarti. Untuk yang ketiga, ini adalah masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin ini, melalui dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959, Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam praktiknya terjadi penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila-nya. Contohnya, dari konsep Nasakom yang menggabungkan nasionalisme, agama, dan komunisme. Selain itu, kekuasaan menjadi sangat terpusat pada saat itu, hanya pada presiden. Bahkan sampai dianggap presiden seumur hidup pada saat itu. Lalu untuk yang selanjutnya, di masa Orde Baru. Di masa Orde Baru, pemerintahan ini berusaha untuk menjalankan Pancasila secara murni, ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Konstitusi. Namun, dalam perjalanan mudah, Pancasila justru dijadikan sebagai alat melegitimasi kekuasaan. Contohnya, melalui program P4 dan penerapan asas tunggal bagi semua organisasi. Akibatnya apa? Kebebasan berpendapat menjadi sangat terbatas, dan Pancasila cenderung ditafsirkan hanya oleh pemerintah saja. Jadi kayak rakyatnya itu harus mengikuti apa yang dikatakan oleh pemerintah. Kita nggak punya suara pada saat itu. Oke. Untuk yang selanjutnya, untuk yang terakhir,
ini yaitu masa revolusi atau yang masa sekarang ini ya. Ini awal mulanya itu pasca mundurnya dari Presiden Soeharto, terjadi perubahan besar dalam cara pandang terhadap Pancasila. Itu salah satunya penolakan terhadap indoktrinal karena adanya trauma terhadap penggunaan Pancasila sebagai alat kekuasaan, sehingga mata pelajaran Pancasila sempat dikesampingkan dahulu. Lalu penguatan kelembagaan. Ini mulai didirikannya BPIP ya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Karena BPIP ini bertugas untuk mengutamakan, mengembalikan kembali nilai-nilai Pancasila tanpa cara-cara represif. Lalu, saat ini tantangan Pancasila adalah bagaimana tetap relevan di tengah globalisasi, radikalisme, dan perkembangan teknologi yang sangat pesat ya. Oke. Lalu untuk yang terakhir dari berarti ada sekitar 5 saya yang dilewati oleh Pancasila. Dari penjelasan saya tadi bisa disimpulkan bahwa Pancasila ini cukup panjang ya, melewati perkembangannya di setiap masa sesuai. Pancasila ini sudah melewati kondisi politik yang ada, gantian pemerintahan, gantian pemimpin. Namun, Pancasila tetap pada dasar negara dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan negara. Gitu. Mungkin sekian presentasi dari saya tentang perkembangan Pancasila dari masa ke masa ya. Semoga dapat membantu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.